Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Triani dari HK20A. Di sini saya akan mempresentasikan rencana jurnal yang akan saya bahas ke depannya untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian hukum. Oke, di sini ada topik penelitian. Topik penelitian itu salah satunya ada untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP dan bagaimana manfaat pelaksanaan tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem pemindanaan di Indonesia, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif. Nah, untuk poin selanjutnya ada tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 3625 KUHP adalah pidana penjara paling lama 5 tahun apabila perbuatan pelaku memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam pasal. Namun ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara terhadap pelaku tindak pidana sering diputus lebih ringgan sehingga tidak membuat jera pelaku sehingga mengulangi lagi perbuatan dan menjadi pencuri kambuhan. Nah, adapun ruang lingkup yang akan saya bahas itu ruang lingkupnya dari kasus yang akan diteliti, yaitu mengenai kasus pencurian yang mana kasus ini termasuk ke dalam kasus pidana. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Jadi metode penelitian yang saya ambil itu merupakan penelitian hukum normatif. Jadi penelitian hukum normatif itu penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka-angka. Nah, adapun isu hukum yang akan saya bahas. Seorang A berdiri dekat dengan suatu barang milik orang lain dan menjual barang itu kepada si C yang membayar harganya kepada A dan mengambil sendiri barangnya. Pemilik atau si B tidak tahu menahu tentang itu dan uang harga pembelian ditahan oleh si A terus sebagai miliknya. Nah, di sini si A sama sekali tidak mengambil barang. Si A dapat mempersalahkan atau menyuruh mencuri. Terdapat dalam pasal 55 KUHP karena si C sebagai si pengambil barang mengira bahwa A adalah pemilik barang itu sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban. Maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Nah, adapun barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi. Dan si pencuri adalah salah satu ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun, misalnya suatu dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian. Nah, adapun unsur pengambil barang jelas tidak ada apabila barang oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Sekalipun dalam rumusan pasal 362 KUHP tentang pencurian tidak menyebutkan kata sengaja, namun dapatlah dimengerti bahwa dalam tindak pidana pencurian mengambil barang harus dilakukan sengaja oleh pelaku. Adapun tindak pidana dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang. Nah, adapun seorang calon pelaku tindak pidana pencurian apabila mengetahui adanya tanggung jawab dengan ancaman pidana yang cukup berat, diharapkan akan takut untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Memang hanya dengan menggunakan ancaman pidana saja tidak akan pernah memadai untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian dalam masyarakat, melainkan diperlukan tanggung jawab atau penjatuhan pidana terhadap pelaku bukan hanya untuk menakut-nakuti pelaku saja. Nah, oleh karena itu dalam mengambil kebijakan untuk menggunakan hukum pidana yang biasanya dimulai dengan proses penetapan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Nah, adapun manfaat pelaksanaan tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian itu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum pidana berdasarkan pasal 362 KUHP demi mengayomi masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap pidana yang dengan dimiliki menjadi orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendapatkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah kepada terpidana tersebut. Untuk selanjutnya, nah rencana judul yang saya akan ambil itu adalah penyelesaian kasus tindak pidana pencurian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, adapun rumusan masalah yang akan saya bahas itu ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP. Yang poin kedua, bagaimana manfaat pelaksanaan tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang dalamnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.